Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Di sini Bu Tiara akan berkisah tentang Nabi Harun alaihi salam. Teman-teman, ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Para utusan Allah tersebut memiliki ceritanya masing-masing, termasuk Nabi Harun alaihi salam. Harun adalah saudara kandung Nabi Musa, musuh utama dari Raja Fir'aun. Jadi, Nabi Harun dan Nabi Musa adalah kakak beradik. Nabi Harun adalah putra tertua dari Imran, yang tidak lain adalah ayah kandung dari Nabi Musa. Sepanjang dikisahkannya Nabi Harun, ia dikenal sebagai orang yang paling setia mendampingi Nabi Musa berdakwah. Salah satu kelebihan Nabi Harun adalah pandai dalam berbicara, yang menjadi kekurangan dalam diri Nabi Musa. Oke teman-teman, kita mulai kisahnya ya. Nabi Harun lahir pada masa sebelum adanya perintah dari Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Hal ini berbeda dengan Nabi Musa yang lahir ketika ada makhluk keji tersebut dari Fir'aun. Meski saudara kandung, Nabi Harun dan Nabi Musa berada di pengasuhan yang berbeda. Nabi Harun bersama ayah dan ibu kandungnya, sedangkan Nabi Musa diangkat anak oleh Asiyah, istri dari Fir'aun. Ketika itu, Nabi Musa mendapatkan perintah oleh Allah untuk berdakwah di Bani Israel yang ada di bawah kepemimpinan Fir'aun. Lantaran kekakuan lidah yang tidak bisa berbicara fasih, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diberikan seorang pendamping dari keluarganya sendiri. Ketika Nabi Musa berhasil membawa umatnya keluar dari Mesir dan selamat dari kejaran Fir'aun yang ingin membunuh mereka, kini tiba saatnya bagi Nabi Musa untuk menerima wahyu dari Allah. Ia memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya, jangan sampai mereka kufur. Lalu Nabi Musa naik ke gunung Tursina untuk berkhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Ketika Nabi Musa turun dari bukit Tursina, ia terkejut. Kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa menegur saudaranya Harun yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tak menganggap, bahkan memandang Nabi Harun sebagai orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata Samirilah orang yang mengajak orang-orang itu membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa marah sekali. Samiri pun diusir. Tidak boleh bergaul dengan masyarakat, sebab Samiri terkenal kutukan. Jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka badannya akan menjadi demam panas. Itulah siksa di dunia. Adapun nanti di akhirat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi supaya bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. 70 orang di antara kaumnya diajak ke bukit Tursina. Mereka adalah orang-orang terbaik. Diajak Nabi Musa untuk memohon ampunan buat kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan tebal yang meliputi seluruh bukit. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu dan mereka segera bersujud. Selagi bersujud itu, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Allah. Pada saat itu, timbullah di benak mereka untuk melihat Allah. Setelah Nabi Musa selesai bercakap-cakap dengan Allah, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang."
Sebagai jawaban kontan atas kelancangan mereka itu, Allah mengirimkan halilintar yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa pun sedih melihat kaumnya tersebut. Ia memohon kepada Allah agar mereka diampuni dosanya dan dihidupkan lagi. Allah pun mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan lagi. Nabi Musa kemudian menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup dan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, itulah kisah tentang Nabi Harun alaihi salam. Sekian dari Mutiara, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.